Oknum guru agama tega mencabuli puluhan muridnya di SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pengakuan dari tersangka, sudah ada 20 korban yang masih di bawah umur. Seorang oknum guru agama AM di SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah tega mencabuli puluhan siswi yang masih di bawah umur. Sejauh ini dari pengakuan tersangka ada 20 orang korbannya dan baru 6 yang melapor. Modusnya dengan jadi penguji tes pemilihan anggota OSIS di lingkungan sekolah. Pengakuan pelaku ada dari pengakuan pelaku ada sekitar 20-an, tapi kami masih mendalami, kami membuka posko pengaduan sehingga nanti adanya korban-korban yang lain bisa mengadukan melalui posko pengaduan. Identitas korban akan kami rahasiakan. Terus sampai hari ini berarti ada berapa korban? Secara resmi yang laporan ada 6 korban. Itu modusnya gimana sih? Modusnya adalah dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan ekstra sekolah, yaitu kegiatan OSIS. Pihak sekolah pun tengah fokus pada pemulihan trauma para siswa. Kami segera akan melakukan trauma healing untuk para siswa. Jadi kita tidak terbatas pada para korban. Kami akan melakukan trauma healing secara umum agar bisa menjamin perkembangan selebih anak ke depan. Terungkapnya kasus pelecehan seksual ini berawal dari laporan orang tua korban. Polisi pun telah melakukan olah TKP di ruangan kegiatan kesiswaan sekolah, gudang, ruang kelas sampai musola sekolah yang merupakan lokasi tersangka melancarkan aksi bejatnya. Kini tersangka sudah mendekam di tahanan Polres Batang dengan ancaman jerat pidana perlindungan anak dengan hukuman 15 tahun penjara ditambah sepertiga pidana. Dari Batang, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One mengabarkan. Polda Jawa Tengah mengungkap kasus dugaan pencabulan yang dilakukan seorang oknum guru agama di salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tidak tanggung-tanggung, korban dari tindakan asusila itu mencapai 35 orang. Untuk informasi selengkapnya pemirsa sudah bergabung bersama kami di Reskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Juhandani Raharjo Puro. Selamat petang, Bapak. Selamat petang Mbak Tifa, salam sehat selalu, salam presisi. Baik, salam sehat Bapak. Pak, bagaimana sebetulnya awal mula kasus ini bisa terungkap, Pak? Begini Mbak, pertama-tama kasus ini bisa terungkap tentu saja adanya pengaduan dari orang tua dari salah satu korban, di mana pihak sekolah mengetahui adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh salah satu guru, kemudian diceklah kepada murid-murid yang diduga menjadi korban. Setelah itu karena murid itu menceritakan pada orang tuanya, kemudian orang tuanya melaporkan ke Polres Batang. Kemudian Polres Batang bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, yaitu unit PPA, kita langsung sigap segera menindaklanjuti permasalahan ini, dan setelah itu bisa terungkap bahwa memang benar terjadi perbuatan asusila, yaitu pencabulan serta persetubuhan kepada anak-anak di bawah umur, di mana korbannya adalah siswa-siswi, kami ulangi, siswi di SMP di Gringsing. Pak Juhandani. Itu Mbak. Ya. Pak Juhandani, kami ingin tahu sebenarnya jumlah korbannya berapa? Sampai saat ini yang sudah berhasil kita lakukan penyelidikan dan penyidikan ini ada 35. Di mana 35 ini ada sekitar 10 yang disetujui. Sementara yang lainnya ini masih korban terkait dengan pencabulan. Itu Mas Andrew. Modusnya bagaimana Pak? Bisa seorang guru agama melakukan tindakan bejat seperti ini kepada muridnya? Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan, yaitu terhadap para korban, kemudian kepada tersangka memang diawali dengan cara semacam ritual untuk
menjadi anggota OSIS, yaitu dengan mengecek kejujuran dan kedewasaan. Itu pertama kali, yaitu dengan yang dilakukan adalah perbuatan cabul. Kemudian begitu anak ini sudah meningkat naik kelas, karena ini kita bedakan klaster, yaitu klaster di mana terjadi pencabulan rata-rata di siswa kelas 1 SMP atau kelas 7. Kemudian pada kelas 2 sudah meningkat, yaitu ada beberapa orang yang dijadikan korban persetubuhan. Itu Mbak Tifa. Apakah siswa-siswa berprestasi Pak yang menjadi korban dari guru yang seharusnya tidak melakukan ini Pak? Karena kan kita lihat untuk rekrutmen OSIS Pak. Sementara ini yang kita dapatkan adalah siswa-siswa yang direkrut menjadi kepengurusan OSIS. Tentu saja kalau siswa-siswa yang terpilih menjadi kepengurusan OSIS, tentu saja siswa-siswa yang kriterianya mempunyai prestasi. Itu Mbak Tifa. Terima kasih banyak Kombes Pol Juhan Dani Raharjopuro.